Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa ajaran Islam. Yang pertama, kalau kita mendengar azan, baik azan langsung dari masjid maupun azan dari televisi atau radio, maka kita umat Islam wajib mengikuti dan menjawab itu azan. Apabila muazzin mengucapkan Allahu Akbar, maka kita juga wajib menjawab Allahu Akbar, dan mengikuti seterusnya. Bahkan di dalam azan ini bisa kita mengisi doa. Misalnya, kalau muazzin mengucapkan Allahu Akbar, maka kita menjawab Allahu Akbar, kemudian ditambah dengan salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemudian kita berdoa menurut hajat kita masing-masing. Nah, kemudian kita bisa berdoa dengan urutan-urutan kalimat-kalimat azan berikutnya. Jadi ada beberapa doa yang bisa kita lakukan, ucapkan di dalam mengikuti azan. Bahkan di dalam azan ini, azan subuh misalnya, ada doa antara azan subuh dengan qamat subuh. Dan apabila doa ini dibacakan, insya Allah orang itu tidak akan pernah miskin sampai mati. Apa doa yang dibaca antara azan dengan qamat subuh? Yaitu Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta astaghiitsu. Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta astaghiitsu. Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta astaghiitsu. Apabila dibaca setiap azan subuh di antara qamat maghrib, qamat subuh, dibaca sebanyak 41 kali, maka orang itu tidak akan pernah miskin sampai mati. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita sudah melakukan salat fardu atau salat wajib, maka kita dianjurkan untuk berdoa. Doa sesudah salat fardu. Apa itu doanya? Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadah. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadah. Artinya, Allahumma inna ala zikrika, ya Allah, berikan kemampuan kepadaku untuk selalu mengingatmu, ya Allah. Iya. Jadi zikir ini adalah ibadah lisan, ibadah ucapan. Yang kedua, ala syukurika, berikan juga kemampuan kepadaku, ya Allah, untuk selalu mensyukuri nikmatmu. Iya. Syukur ini adalah ibadah hati. Iya. Atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, kemudian kita syukuri, itu ibadah hati. Yang ketiga, wa husni ibadah. Berikan kemampuan kepadaku, ya Allah, untuk selalu meningkatkan ibadahku, untuk selalu memperbaiki ibadahku. Jadi kualitas ibadah. Kualitas ibadah ini misalnya gerakan tak, ruku tak, sujud tak, ya duduk tak, kita berusaha memperbaiki semaksimal mungkin. Itu adalah ibadah amalan, ibadah perbuatan. Jadi doa ini yang dianjurkan Rasulullah, doa lisan, doa hati, dan doa amalan. Atau ibadah lisan, ibadah hati, atau ibadah perbuatan. Selanjutnya, jamaah yang dimuliakan Allah, adalah ada anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
karena hari ini bersamaan dengan hari Jumat, ada amalan di hari Jumat yang mulia sekali kita lakukan. Apa itu amalan di hari Jumat yang mulia kita lakukan? Di antaranya kita membaca surat Al-Kahfi. Nabi bersabda, "Man suratul kahfi, man qara'ah suratul kahfi fi yaumil jum'ati ada alahu minan nuri ma bainal jum'atain." Rawahu An-Nasai. Siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka dia akan mendapatkan sinar dari cahaya Allah Subhanahu wa taala di antara dua Jumat. Iya. Apa yang dimaksud cahaya Allah Subhanahu wa taala di antara Jumat? Yang pertama, bahwa orang itu akan diampuni dosa-dosanya di antara dua Jumat. Yang kedua, bahwa orang itu akan mengalir pahalanya di antara dua Jumat. Yang ketiga, bahwa akan terhindar, akan terlindungi atau mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala untuk tidak melakukan pelanggaran agama. Kalau menurut Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu, bahwa apabila kita mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan terhindarkan untuk melakukan fahsya'i wal munkar. Apa yang dimaksud fahsya'i wal munkar? Yaitu tidak melakukan perzinahan, tidak mencuri, tidak berbohong, tidak menghardik anak yatim, tidak melalaikan salat, dan sebagainya. Jadi itu diantara makna mendapat cahaya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pengertian cahaya Allah juga di situ, bahwa nanti seseorang itu akan mendapatkan cahaya langsung dari langit, melindungi kepada orang yang selalu membaca surat Al-Kahfi setiap hari Jumat. Jadi misalnya kalau hari Jumat ini kita membaca surat Al-Kahfi, sampai Jumat berikut kita mendapat cahayanya Allah sampai Jumat berikut. Kemudian Jumat berikutnya lagi kita membaca surat Al-Kahfi, berarti kita akan terlindungi lagi. Kemudian kalau kita setiap hari Jumat membaca surat Al-Kahfi, maka seumur hidup kita akan mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat adanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.